أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan sebuah salam yang menyatukan hati-hati kita sebagai kaum muslimin, salam yang memberikan kebaikan untuk kita, dan salam ini dipilihkan oleh Allah sebagai salamnya penduduk surga. Tuhaikum bitahiyati Islam wa tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jemaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, insyaallah, di tempat kita menyelenggarakan acara final MTQ Musabaqah Tilawatil Quran IKSK, Ikatan Keluarga Sawah Lunto Kota. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, acara ini dihadiri oleh pejabat pemerintah, ada para pengusaha, ada para muhsinin, para donatur, ada panitia, ada para penggiat sosial, ada para dumsanak dari ranah Minang, ada anak-anak muda, para pelajar, ada para asatis, para ustadz, para alim ulama dan tokoh masyarakat. Dan Masya Allah, kalau seandainya peran-peran ini kita manfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah, yakinlah Allah pasti menangkan kita, Allah pasti akan muliakan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir disehatkan oleh Allah, ya, semuanya sehat walafiat, dan kemudian semuanya dalam kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang beliau bawa. Para hadirin semuanya, saya mohon izin dan saya mohon maaf, ya, hari ini saya tidak bisa hadir langsung di saat ini di Balairung Hotel Matraman karena ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan insya Allah mungkin nanti beberapa jam ke depan nanti saya akan segera meluncur, ya. Dan saya bisa sampaikan tausiah ini mungkin secara live dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang pemuda, generasi milenial, maka memang ini sebuah obrolan yang memang tidak ada habisnya, gitu ya. Anak muda itu, kata para ulama, itu ibarat matahari jam 12 siang. Ya, matahari jam 12 siang. Gimana tuh matahari jam 12 siang? Matahari jam 12 siang itu paling panas. Itu jiwa anak muda, ya, paling terang, paling cerah, paling semangat, paling menyengat, paling membara. Nah, itu anak muda, ya. Anak muda itu apa? Matahari jam 12 siang gitu. Jadi kalau kalau anak muda loyo gitu, ya, berarti itu cuma barangkali umurnya doang yang muda gitu. Tapi ruh dari jiwa muda itu nggak ada dalam dirinya. Jadi anak muda itu harusnya lebih semangat, ya, semangat, dan kita berharap semangatnya anak muda itu pada hal-hal yang baik, ya, karena anak muda ini harus disibukkan dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, kalau anak muda ini mereka tidak disibukkan dalam kebaikan, maka mereka itu akan menjadi aktivis kebatilan. Jadi anak muda itu kalau nggak sibuk dalam kebaikan, itu otomatis dia akan menjadi aktivis kebatilan. Makanya anak-anak muda yang terpapar dengan narkoba, ya, terpapar dengan miras, minuman keras, dengan perzinaan, dengan kasus LGBT atau yang lainnya,
Itu PR-nya, karena tidak ada yang menyibukkan diri mereka dalam kebaikan. Karena tidak ada yang menggerakkan mereka dalam kebaikan. Makanya saya apresiasi ya untuk kegiatan MTQ ini yang diselenggarakan oleh panitia, oleh keluarga besar IKSK ya. Ini bagus di MTQ ini. Karena ini menjadi sebuah bentuk cara kita agar menyibukkan anak-anak muda kita di negeri ini dalam kebaikan-kebaikan. Ini adalah menjadi sebuah wadah kebaikan. Saya berharap kepada pemerintah kota ya, kepada para panitia, acara ini mohon diselenggarakan, dipertahankan. Yang baik-baik ini insya Allah akan membawa kebaikan untuk negeri kita, dan insya Allah membawa kebaikan untuk masyarakat kita. Dan anak-anak muda ini dalam sejarah peradaban Islam itu, mereka menjadi solusi dalam kehidupan. Makanya sejarah membuktikan dari zaman Rasulullah, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, sampai zaman perjuangan di negeri kita, zaman kita meraih kemerdekaan sampai zaman hari ini, itu para pemuda tampil sebagai pelopor-pelopor kebaikan. Dulu di zaman Umar bin Khattab itu, radhiyallahu taala anhu, Umar itu kalau dia punya masalah di kepemimpinan kekhalifahannya, itu yang dia panggil bukan orang-orang tua. Kalau sekarang kan kalau ada masalah yang kita panggil kan kebanyakan orang-orang tua gitu ya, itu boleh, bagus, karena dari orang tua itu kita bisa mengambil pengalamannya. Tapi kita jangan remehkan anak muda. Sesekali ajak anak muda bicara gitu. Jangan selalu orang tua gitu. Kan alasan kita kadang-kadang kalau orang tua yang kita ajak bicara mungkin karena pengalaman masa lalunya. Tapi realitas membuktikan banyak pengalaman masa lalu itu yang tidak bisa menyelesaikan masa depan. Banyak pengalaman masa lalu itu yang tidak bisa menyelesaikan masa depan. Makanya Umar itu, di samping dia yang dia ajak ngobrol orang-orang tua, maka yang dia ajak ngobrol anak-anak muda. Ditanya Umar, kenapa anak muda yang diajak ngobrol gitu ya? Kata Umar jawabannya, karena bisiddati uqulihim. Bisiddati uqulihim. Karena anak-anak muda itu punya ketajaman akal. Punya ketajaman akal. Ya. Nah, makanya di Eropa hari ini itu anak-anak muda mereka udah sibuk gitu ya. Mereka memikirkan apa yang akan terjadi di dunia ini setelah habisnya era digital. Nah, jadi mereka udah jauh gitu. Ya. Jadi anak-anak di Eropa sekarang yang mereka pikirkan setelah era digital ini habis, itu apa yang akan terjadi gitu. Nah, ini bentuk dahsyatnya kekuatan akal generasi muda. Makanya tugas kita orang tua ini jangan pernah kita meremehkan anak muda. Berikan mereka peluang, kesempatan, ajak mereka ngobrol. Dan akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ya. Nah, ini cara-cara kita untuk kemudian agar anak-anak muda kita tidak terpapar dalam kemaksiatan, maka sibukkan mereka dalam kebaikan-kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah itu membuktikan ya bahwa kalau masa-masa muda ini disibukkan dalam kebaikan, kita arahkan dalam kebaikan, maka mereka akan menjadi insan-insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sebuah hadis yang masyhur ketika Nabi itu cerita tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, itu kalau kita baca riwayatnya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, 7 diantaranya itu usianya 30 tahun ke bawah. 7 diantaranya itu usianya 30 tahun ke bawah. Dan 3 diantaranya itu usianya 20 tahun ke bawah. Bayangkan yang dominan masuk surga dalam hadis yang sahih yang diceritakan oleh Nabi SAW, 10 yang masuk surga itu ternyata didominasi oleh anak-anak muda. Gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Makanya anak-anak muda ini dia harus punya keterampilan yang baik, punya life skill yang baik, ya. Manfaatkan masa mudamu, wahai para anak-anak, wahai para pelajar, dengan belajar sepuas-puasnya dengan ilmu, ya. Tuntut ilmu di mana-mana. Jangan pada puas dengan ilmu. Kata Nabi, manhuman la yasba'an. Ada 2 kelompok manusia itu yang tidak akan pernah puas di dunia. Satunya dihinakan, satu dimuliakan. Siapa yang nggak pernah puas, yang nggak pernah kenyang di dunia? Kata Nabi, talibul ilmi wa talibud dunya. Para penuntut ilmu dan para penuntut dunia. Nah, jadilah para penuntut ilmu. Bagi anak-anak muda ingat, bagi kalian para pelajar, menuntut ilmu itu jihad kalian. Ya, kata Imam Ahmad, afdalul jihad fi zamanina talabul ilmi wa intisharu. Seutama-utamanya jihad di zaman kita hari ini adalah
menuntut ilmu dan menyebarluaskan kebaikan. Maka lakukan itu, maka insya Allah kita akan jauh dari perkara-perkara negatif yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sejarah membuktikan kepada kita bahwa pelopor-pelopor kebaikan dari zaman kebangkitan dulu sampai sekarang itu tampil para pemuda-pemuda. Nah, kita ingat sejarah bagaimana Al-Quds ditaklukkan oleh seorang panglima besar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, ya, sang penakluk Palestina. Dan ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi itu usianya 17 tahun. Kita ingat kisah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi seorang khalifah. Khalifah itu bukan pemimpin negara, tapi pemimpin dunia yang dia pimpin. Dan ketika itu usianya berapa? 22 tahun. Ingat sejarah Abu Malik yang menjadi staf ahli keuangan negara pada usia 17 tahun. Bayangkan usia 17 tahun udah menjadi staf ahli negara. Yang boleh jadi hari ini anak-anak kita 17 tahun itu masih sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya. Orang dulu 17 tahun itu mereka sudah berkarya. Masya Allah. Ingat kisah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dimana ketika itu sebelumnya Konstantinopel itu beberapa pramujahid udah berusaha untuk menaklukkannya tapi gagal. Tapi kemudian Muhammad Al-Fatih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia mudanya, di usia 21 tahun, dia kemudian menaklukkan Konstantinopel. Kan kalau kita lihat Konstantinopel itu di peta gitu kan, itu memang dia menjadi pulau yang unik, pulau yang sangat indah. Ya, dia diapit oleh 3 pulau, ada Balporus, Marmara, dan Selat Tanduk. Dan kemudian apa? Dan dia negeri yang indah. Makanya kata Napoleon Bonaparte, kata dia, kalau di dunia ini cuma ada satu negara, maka Konstantinopel itu berhak untuk menjadi ibu kotanya karena saking indahnya. Dan itu ditaklukkan oleh apa? Ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ini menjadi sebuah kabar berita gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang suatu saat nanti, kata Nabi, kita akan menaklukkan negeri Heraklius, dan sebaik-baik yang menaklukkannya, sebaik-baik pasukannya adalah pasukan yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin yang menaklukkannya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Bayangkan di usia mudanya, usia 21 tahun. Ya, dan ada hal yang menarik ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Dia membawa 250.000 pasukan yang terbaik. Dia membawa 400 kapal perang, ya. Dan ketika dia memimpin sholat Jumat, dan ini adalah sholat Jumat yang paling terpanjang dalam sejarah, ya, sepanjang 6 km. Kemudian dia berkhutbah di sholat Jumat, dia di Jumatannya, dan dia menegakkan ibadah sholat Jumat. Habis sholat kemudian dia menyuruh semua pasukannya berdiri, disuruh berdiri semuanya, dan dia memberikan 3 pertanyaan yang luar biasa. Dia katakan kepada pasukannya, kata dia, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat berjamaah dari usia akhil balik, ya, sampai saat ini, maka silakan duduk. Jadi pasukannya disuruh berdiri semuanya, dan dia berikan pertanyaan. 250.000 pasukan diberikan pertanyaan, kata dia, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat berjamaah dari usia akhil balik sampai saat ini, maka silakan duduk. Dan subhanallah, bayangkan 250.000 pasukan itu, satu pun tidak ada yang duduk. Artinya apa? Artinya mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ya, semakin kita mentaati Allah, maka Allah itu akan semakin memberikan kemenangan kepada kita. Semakin kita memperhatikan ibadah sholat kita, maka Allah akan mengurusi semua urusan dunia kita. Tapi hati-hati, semakin kita meninggalkan perkara ibadah, maka Allah akan bikin berantakan semua urusan dunia kita. Makanya anak-anak muda, para pelajar, nasihat saya yang pertama adalah jaga sholat. Di hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Orang yang sering melambat-lambatkan sholatnya, orang yang sering nggak peduli dengan sholatnya, terlambat sholatnya, maka Allah akan bikin lambat semua urusan dunianya. La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah.
Kalau kalian sedang terlambat sholat, maka Allah akan bikin lambat urusan dunia kita. Mungkin lambat sukses kita, mungkin akan lambat rezeki kita, mungkin akan lambat perkara yang lainnya. Itu berawal karena kemudian kita sering mengabaikan perintah sholat. Jaga sholatmu. Kamu akan menjadi generasi muda yang disegani ketika engkau mampu untuk menjaga sholatmu. Perbaiki duniamu dengan sholatmu. Islahu sholatakum fa aslihullah hayatakum. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Dunia ini akan ada dalam genggamanmu ketika engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah buktikan pada sejarah Muhammad Al-Fatih. Dia memimpin pasukan yang tidak hanya kuat, tapi pasukan yang kuat juga spiritual dan ibadahnya, maka Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejarah di negeri kita juga membuktikan bahwa negeri ini juga diperjuangkan oleh anak-anak muda yang mereka begitu sederhana, tapi mereka menghasilkan karya-karya yang maha dahsyat. Lihat sejarah Muhammad Nasir. Ya, siapa yang tidak mengenal Muhammad Nasir? Pidatonya didengar oleh semua dunia. Tapi lihat kehidupannya, bagaimana kehidupan Muhammad Nasir? Dia tiap hari dari rumahnya ke kantornya itu dia naik sepeda ontel, menggunakan jas yang dia tambal sendiri. Jasnya itu bolong, dia tambal, itu yang dia pakai. Ya. Lihat sejarah Jenderal Hugeng. Ini sejarah yang masyhur. Dia meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura dan dia tinggal di Jalan Madura, Jakarta Pusat, dan dia meninggalkan semua fasilitas negara. Dan dia berjuang dengan kesederhanaannya yang melahirkan karya yang begitu dahsyat. Lihat sejarah Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim, ini ulama kita dari ranah Minah, luar biasa. Agus Salim itu kalau kita lihat diplomatik dunia, semua orang segan dengan Agus Salim. Semua orang di dunia segan dengan dia. Tapi lihat kehidupannya, begitu sederhana. Dia punya rumah yang kecil. Kecil rumahnya. Dia punya satu kamar yang kecil. Di rumah kecil itu dia mendidik istri dan 8 orang anaknya. Dan sehari-hari dia berjualan minyak tanah. Minyak tanah yang dia jual untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Begitu sederhananya para pejuang. Begitu sederhananya para ulama kita. Tapi lihat karya mereka. Mereka mengantarkan negeri ini kepada kemerdekaan, kepada kejayaan. Dan Allah menangkan mereka. Lihat Panglima Sudirman. Ketika Panglima Sudirman itu sakit, batuk-batuk, dan kata dokter paru-parunya rusak, didatangi oleh Soekarno. Soekarno minta agar Panglima Sudirman itu istirahat. Apa jawaban Panglima Sudirman? Kata beliau, wahai Pak Presiden, yang sakit itu Sudirman. Sudirman betul sakit, paru-parunya sakit. Paru-parunya sudah tidak berfungsi. Tapi Panglima Sudirman tidak pernah sakit. Selagi Allah masih memberikan nyawa, memberikan anugerah kehidupan, Panglima Sudirman tidak pernah sakit. Masya Allah. Begitu mulia mereka dengan perjuangan-perjuangan mereka. Maka hari ini anak muda, para pelajar semuanya, mari kita contoh Nabi kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para pejuang-pejuang di negeri ini, mari kita contoh jejak langkah perjuangan mereka yang kemudian membuat mereka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini hanya sebentar. Ya, kehidupan ini hanya sementara. Masa-masa muda adalah masa-masa yang kuat, yang berada di antara dua kelemahan. Kelemahan ketika kita berada di masa kecil kita, kelemahan ketika kita berada di masa tua kita. Kita berada di antara itu, masa muda. Maka mari berkaryalah. Ya, laksanakan, lakukan hal-hal yang terbaik. Ya, jaga salatmu, jaga bacaan Quran. Jangan sampai kita baca Quran hanya pada momentum musabaqah saja. Hiasi hidup-hidup kita dengan Quran. Quran itu memudahkan urusan kita. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Lau taqrut qulubukum masabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas baca Quran. Maka kalau berarti kita nggak baca Quran biasa-biasa saja, berarti ada yang kotor di hati kita. Bersihkan hati kita dengan baca Quran.
Kalau kemudian hati kita sudah bersih, Allah akan ampuni dosa kita. Dan kalau Allah sudah ampuni dosa kita, kata Imam Ibnu Katsir, in ghafarta laqad aflahta. Jika Allah sudah ampuni dosamu, maka selesai urusan. Selesai urusan. Maka kalau Allah sudah ampuni dosamu, engkau dekat dengan Allah, engkau rajin sholat, engkau baca Quran, engkau taati orang tuamu, maka yakinlah aflahta. Allah akan mudahkan urusanmu di dunia. Allah akan wujudkan impianmu di dunia. Dan Allah akan bimbing langkahmu menuju surga. Maka mari, wahai para anak muda, mari kita berjuang ya untuk agama Allah. Manfaatkan masa-masa kalian. Ya, jangan pernah menaruh dunia ini di hati kalian, karena nanti kalian akan tergiur dengan dunia. Jangan terpengaruh dengan lingkungan yang negatif. Ya, jadilah anak-anak muda yang punya prinsip. Pegang teguh prinsip itu. Ya, ulama kita dulu berjuang dengan kesederhanaannya dan mereka berhasil membuat negeri ini mulia dan hari ini kita menikmatinya. Lihat sejarah ketika dulu pendiri NU ya, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari luar biasa. Dengan kesederhanaan beliau, dengan perjuangan beliau yang luar biasa. Ya. Tapi hari ini kita lihat hasil dari perjuangan beliau. Hari ini menurut data dari Kemenak, Kementerian Agama, itu tidak kurang ada sekitar 27.000 pesantren NU hari ini di Indonesia. Ini hasil karya dari perjuangan beliau. 27.000. Kalau hari ini kita punya usia, kita habiskan usia kita untuk mengelilingi pesantren NU, habis usia kita, itu belum semuanya bisa kita kelilingi karena saking banyaknya. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjuang dengan kesederhanaannya, dengan keteladanannya, dengan akhlaknya, dengan jihadnya. Sehingga hari ini kita lihat banyak kontribusi dari pesantren-pesantren yang hari ini menghadirkan kebaikan untuk negeri kita. Lihat perjuangan tokoh Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Luar biasa perjuangannya. Bahkan kalau kita baca cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliau pernah menjual perabotan rumahnya. Bayangkan, perabotan rumahnya itu dijual untuk menggaji guru-guru Muhammadiyah. Dia udah nggak ada duit dia, dan dia nggak ada pilihan lain. Akhirnya dia menjual perabotan rumahnya untuk apa? Untuk menggaji guru Muhammadiyah. Begitu kekurangannya hidup beliau, begitu sederhananya hidup beliau, tapi dengan kesungguhannya. Lihat hari ini, ya, Muhammadiyah hari ini dia punya 12.000 sekolah. Dia punya 108 universitas. Nggak kurang 700 dokter hari ini, 300 dokter setiap tahunnya dilahirkan dari kampus-kampus Muhammadiyah. Maka lihat perjuangan orang-orang terdahulu di masa-masa muda mereka. Mereka begitu, kehidupan mereka begitu bermakna, begitu bermanfaat, dan begitu berdampak kebaikan sampai hari ini. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka memanfaatkan masa muda mereka dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak muda, ketika hari-harimu engkau maksimalkan dalam kebaikan di masa muda, maka engkau akan memetik hasil kebaikannya nanti di masa tua. Apa yang kita tanam di masa muda ini, itulah yang kemudian yang akan kita tuai di masa tua kita. Kepada para pejabat pemerintah, ya, kepada para tokoh masyarakat, para pengusaha, para donatur, saya berharap mari kita dukung semua kegiatan anak-anak muda. Saya berharap MTQ ini nanti bisa disebarkan melalui berbagai macam variasi dan kegiatan yang lainnya, dan mudah-mudahan ini membawa kebaikan-kebaikan untuk generasi kita ya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan membawa manfaat, dan insya Allah akan bernilai pahala dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya yang terakhir adalah para hadirin semuanya, ketika hari ini kita kumpul di sini. Hari ini hari Sabtu 18 Maret 2023 kita kumpul di sini hari ini. Itu ada miliaran ahli kubur saat ini minta balik ke dunia. Itu ada miliaran ahli kubur tiap hari minta balik ke dunia. Mereka bilang sama Allah, qala rabbi raji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mereka ingin balik ke dunia, mereka ingin beribadah kepada Allah, mereka ingin berjuang, mereka ingin bersedekah, mereka ingin rukuk, ingin sujud.
Mereka menyesal karena ada perkara-perkara perjuangan di dunia yang telah mereka lalaikan. Maka para hadirin semuanya, mumpung kita masih hidup, sebelum Allah mengambil nyawa kita, sebelum kita masuk ke liang lahat kuburan kita, maka mari kita manfaatkan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu tidak akan pernah kembali kebaikan itu kecuali kepada pelaku yang menegakkan kebaikan. Dan kebaikan kita sekecil apapun pasti akan dinilai oleh Allah. Di surat Al-Kahfi ayat 30 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kebaikan kalian sekecil apapun enggak akan pernah Allah sia-siakan. Maka terus sebarkan kebaikan. Mungkin kebaikan kita dianggap kecil sama orang. Mungkin kebaikan kita enggak dilihat sama orang. Atau mungkin boleh jadi kita berbuat baik dianggap buruk sama orang. Tapi tidak usah khawatir. Ya, kita berbuat baik kepada makhluk transaksi kita dengan Allah. Ya, kebaikan sekecil apapun di hadapan Allah itu ada hitungannya. Maka mari kita terus tegakkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua panitia ya yang telah menyelenggarakan acara ini. Pak Jasyanto ya, Pak Suhendri, semua panitia ya. Saya tidak kenal satu persatu, tapi Allah mengenal kalian ya, mengenal semuanya. Biarlah kita tidak terkenal di dunia, tapi kita terkenal di hadapan semua penduduk langit. Ya, dan insya Allah kontribusi kita akan dihitung oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, aku qauli hadza. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.